Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir untuk mata kuliah optimasi dengan judul Greedy Optimization Method for Extractive Summarization of Scientific Article. Berikut anggota kelompok ada Anastasia Rakasiwi Nugroho dengan NPM 065, kemudian ada Muhammad Bintang Derajat Iksan dengan NPM 072, kemudian ada Fahmi Nuramdan dengan NPM 085, kemudian saya sendiri dengan NPM 087. Selanjutnya, pada pendahuluan, penelitian ini mengembangkan metode ringkasan ekstraktif untuk artikel ilmiah menggunakan algoritma dan variabel Neighbor Search yang berfokus pada pendekatan statistik dengan greedy TF-IDF untuk memilih kalimat yang relevan. Yang fokusnya itu pada ringkasan ekstraktif yang memilih kalimat penting tanpa mengubah isi. Yang selanjutnya tujuan pada penelitian jurnal. Yang pertama mengetahui seberapa efektif metode greedy dan VNS untuk ringkasan ekstraktif. Lalu membandingkan performa metode klasik dengan model neural networks. Yang ketiga menentukan batas atas kualitas ringkasan ekstraktif. Yang selanjutnya ada metodologi pada jurnal asli. Di sini data yang dipakai yaitu 17.038 pada artikel Archive dan 119.000 artikel PubMed. Yang metodenya menggunakan greedy basic, yaitu memilih kalimat berdasarkan skor TF-IDF total per kalimat. Kalimatnya dengan skor tertinggi dipilih secara iteratif dan fitur yang sudah terwakili dihapus. Yang selanjutnya menggunakan metode VNS random, yaitu memulai dari kombinasi kalimat acak, kemudian mengubah sejumlah kalimat dengan memilih solusi dengan skor log yang lebih tinggi. Proses diulang hingga tidak ada perbaikan. Yang metode ketiga yaitu VNS init greedy, mirip seperti VNS tetapi memulai dari hasil awal greedy basic sebagai solusi awal initial solution. Yang ketiga, evaluasi menggunakan log 1 dan juga log 2. Baik, Lalu, untuk berikutnya, untuk perbedaannya, ada 3 aspek yang kita pakai. Yang pertama ada aspek dataset. Dengan jurnal aslinya itu datasetnya berisi 17.038 lebih artikel ilmiah dengan rekonstruksi alami satu artikel ilmiah. Yang kedua ada metode. Untuk di jurnal asli kita menggunakan Python atau skala besar. Untuk di rekonstruksi kami di situ menggunakan Python dengan skala kecil. Lalu untuk aspek tujuannya, di jurnal ASI itu dia itu mengevaluasi komprehensif untuk rekonstruksi kami. Di sini ini validasi implementasi dengan catatan karena keterbatasan waktu, sumber daya dan akses terhadap dataset arsip dan PubMed yang besar, saya hanya menggunakan satu artikel ilmiah untuk melakukan rekonstruksi. Meskipun datasetnya ini kecil, ini sudah cukup untuk mereplikasi algoritma, memahami alur kerja, dan melakukan evaluasi dengan roots secara terbatas. Berikutnya ada greedy, TF-IDF. Nah, untuk greedy ini memilih kalimat yang mengandung kata-kata paling informatif menurut TF-IDF, lalu hapus kata-kata yang sudah dipilih agar tidak redundan. Nah, berikut ada si rumus ya. Lalu setelah memilih kalimat terbaik, kolom fitur TF-IDF yang sudah digunakan dihapus dari matriks TF-IDF untuk mencegah duplikasi topik. Misalnya, untuk skor 1, kanker payudara meningkat. Nah, skornya itu 0,9 ditambah 0,8 menjadi 1,7. Lalu yang skor 2 itu program pemerintah. Nah, si skornya itu 0,5 ditambah 0,6 jadikan 1,1. Nah, di sini dipilihlah si skor 1 lalu hapus fitur kanker payudara dan sebagainya seperti itu. Lalu berikutnya ada VNS random. VNS random ini mengoptimalkan kombinasi kalimat dengan memaksimalkan range mulai dari kombinasi acak. Misalnya CFS, di sini untuk rumusnya ada FS sama dengan range 1 dalam kurung S, R ditambah range 2 dalam kurung S, R.
Nah, S ini di sini sebagai kombinasi kalimat yang dipilih. Lalu ada R-nya di sini sebagai referensi atau abstraknya. Untuk prosedur, yang pertama yang di sini ada inisiasi, yang S atau kombinasi kalimat yang dipilih ini random sampel dari 1, 2 dan seterusnya. Lalu ada S di sini sama dengan K. Lalu yang kedua di sini ulangi selama waktu kurang dari limit. Misalnya yang A, tukar kalimat dari S dengan kalimat acak lain, neighborhood. Dan lalu yang kedua, hitung Fs, dan jika Fs itu lebih besar dari Fs dibagi update S, maka S itu maka reset K sama dengan itu 1. Jika yang ketiga, jika else K tambah 1 sampai max, 1 sampai maksimal. Lalu berikutnya ada VNS init from greedy, sama seperti VNS, tetapi starting point-nya berasal dari hasil greedy basic, bukan acak. Jadi S0 itu merupakan output dari greedy basic. Kemudian yang pertama pertukaran kalimat atau neighborhood, yang kedua ada evaluasi FS. Lalu yang ketiga, jika meningkat akan mengupdate si solusinya. Yang keempat, jika tidak, ubah kedalaman neighborhood K. Lalu berikutnya ada Lalu selanjutnya ada ROG ini untuk bagian evaluasi. Tujuannya tuh mengukur kualitas ringkasan dengan ROG-N, terutama ROG1 untuk unigram dan ROG2 untuk bigram. Nah, di sini ada rumusnya. S0 adalah ringkasan awal yang dihasilkan dari metode greedy basic. Nah, outputnya evaluasi dilakukan dengan membandingkan ringkasan dengan abstrak asli dengan hasilnya. Kemudian contohnya referensi itu dari kalimat aslinya the cat sent, kemudian diringkas hasilnya itu jadi the cat ran. Unigram yang cocok adalah the cat, cocok 2 dan 3, maka precisionnya 2/3, recallnya 2/3, dan F1 skornya 0,667. Nah, hasil evaluasi topik yang di ininya judulnya yaitu sistem kontrol dan monitoring berbasis IoT pada lampu dan AC di Laboratorium Komputer Politeknik Mitra Karya Mandiri. Nah, dari 3 metode ini ada greedy dengan ROG1 0,513 dengan ROG2 0,224. Ini nilai yang paling kecil. Kemudian ada VNS dengan nilai ROG1-nya 0,559 dan ROG2-nya 0,272. Dan yang paling baik dari ketiga greedy ini yaitu VNS init greedy, yaitu dengan nilai 0,571 dan ROG2-nya 0,272. Nah, kesimpulan dari ini yaitu pertama, validasi metode extraction summarization. Pertama, pendekatan greedy terbukti efektif untuk summarization ilmiah, meskipun memerlukan optimasi parameter seperti min, df, dan jumlah kalimat. Yang kedua, inisialisasi greedy meningkatkan performa VNS, menunjukkan bahwa kombinasi metode sederhana dan kompleks dapat memberikan hasil yang optimal. Nah, rekomendasi untuk pengembangannya yaitu yang pertama itu optimasi parameter, eksperimen dengan 6 sen dinamis berdasarkan panjang dokumen. Dan yang kedua, peningkatan kualitas dimulai dari integrasi pre-processing, pembersihan citation, kemudian normalisasi istilah teknis, dan yang kedua yaitu penambahan fitur linguistik post-tagging untuk seleksi kalimat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk di bagian kode. Nah, di sini ada 3 function utama. Yang pertama itu ada greedy sum basic, di mana si greedy ini tuh menghitung kata-kata terpenting menggunakan TF-IDF. Kemudian untuk VNS sum di sini 6 sennya sesuai dengan jurnal, yaitu ada di 15. Max iteration ini digunain untuk supaya si kodenya nggak berulang-ulang terus-menerus. Kemudian inisialisasi max k-nya itu ada di 3. Nah, untuk yang VNS sum ini dia tuh bakalan mencari
skor yang tertinggi. Kemudian jika sudah, maka dia tuh bakalan lanjutin sampai si 6 sennya ini terpenuhi. Kemudian untuk si VNS init greedy, di sini dia memulai dari si greedy TF-IDF. Jadinya dia tuh nggak seperti VNS sum yang dimana dimulai dari awal. Jadinya hasil dari greedy TF-IDF dia tuh bakalan langsung dihitung kembali dengan VNS sum, jadi hampir sama. Terus kemudian untuk evaluasi ROC, di sini untuk ROC 1, jadi untuk mengukur overlap unigram antara ringkasan dan referensi. Kemudian untuk ROC 2 itu untuk mengukur overlap bigram, jadi pasangan kata berurutan. Contohnya itu misal kucing makan ikan. Terus ada pasangan katanya itu kucing besar makan. Nah, dia tuh bakalan kayak mengukur si overlapnya, misalnya kucing makan, ini kata pertama, kemudian terus di yang kedua itu misalnya makan ikan, nanti dia tuh bakalan menghitung hasil dari si overlapnya. Kemudian di sini ada artikel atau full text dari sebuah jurnal. Kemudian untuk reference summary ini merupakan abstrak, yaitu seperti ringkasan yang dibuat oleh penulis. Kemudian kita bakalan membandingkan dengan yang program yang kita sudah buat. Nah, untuk teksnya ini, fungsi ini untuk mengetahui berapa kalimat yang dipisahin oleh sebuah titik. Di sini untuk pada full teksnya itu terdapat 59 kalimat, kemudian untuk abstraknya terdapat 8 kalimat. Nah, ini untuk menjalankan si algoritma-algoritmanya, kemudian kita print, akan menghasilkan si hasilnya. Nah, ini ada summary untuk greedy basic yang pertama, dia tuh menghitung kata-kata terpenting menggunakan TF-IDF. Kemudian ada VNS, di sini ada beberapa kesalahan, di mana ada 8, di bagian kalimat ke-8-nya cuma B, 10C. Ini mungkin disebabkan dikarenakan untuk 6 sennya atau jumlah kalimat untuk VNS yang sesuai jurnal itu adalah 15. Sedangkan untuk si reference summary di sini mempunyai jumlah kalimat 8. Nah, kemudian ini ada summary VNS with greedy init. Ini tuh jadi ngelanjutin hasil dari misalnya greedy basic yang pertama. Kemudian bakalan dilanjutin, terus disesuaikan sama si reference summary juga menggunakan VNS sum biasa. Nah, berikut adalah hasilnya. Hasil yang tertinggi merupakan di VNS dengan greedy. Jadi dengan hasil 0,580, kemudian untuk ROC 2-nya 0,268. Nah, ini hasilnya misal hasilnya kalau 1 itu berarti dia tuh benar-benar kayak copy paste atau sama persis dengan reference summary. Jadi seperti itu. Hasilnya ini nggak terlalu sama tapi optimal. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.